Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan ridhonya, rahmatnya yang memberi kita kesempatan dengan umur yang ada di saat ini bisa beraktivitas di mana saja. Alhamdulillah, salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Oke, hari ini agak lambat ya, sebenarnya Ibu selalu ingin live itu di jam 2.30, tapi ya karena kesibukan ini ada kesempatan sedikit ya kita live lagi. Hari ini Ibu akan membahas tentang quotes dari orang-orang yang berpengaruh di dunia. Pernah dengar kata quotes ya? Ungkapan ya atau kata-kata yang berisi tentang kebijakan, motivasi, saran-saran ataupun pandangan hidup dari seseorang. Oke, siapa kira-kira yang menjadi quotes yang akan kita paparkan pada hari ini? Nah, tentunya kalau kita sebagai seorang muslim, tentunya yang quotes yang pertama yang tentu kita inginkan adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa quotesnya, apa quotes dari Nabi kita yang menjadi pencerah kita, yang menjadi toladan kita sebagai umat muslim ya. Apa yang quotes dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan kenapa ini menjadi orang pertama ya yang menjadi rujukan sebagai untuk disampaikan? Karena bagi saya ya Nabi Muhammad adalah walaupun dia nabi yang terakhir, tetapi nabi-nabi sebelumnya itu sudah mulai dari Nabi Daud, Nabi Musa, Ibrahim, semua itu sudah pernah memaparkan bahwa suatu saat nanti akan ada nabi yang terakhir ya, yang memiliki sifat-sifat seperti ini ya, kebaikan-kebaikan toladan-toladannya itu sudah tergambarkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan itu mereka sampaikan kepada umatnya ya. Tapi kalau tidak salah malah Nabi Isa pernah menyebut Ahmad ya, seperti itu. Tetapi kalau nabi-nabi yang lain hanya mengatakan bahwa kalian nanti akan ada nabi yang terakhir dan itu akan memiliki sifat-sifat seperti ini. Dia jelaskan sifat-sifat bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad dan itu dijelaskan di dalam kitab Injil, Zabur ya, kitab-kitab sebelumnya. Baik. Quotes yang pertama adalah quotes dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, jihad paling besar adalah memerangi diri sendiri, melawan setan dalam dirimu. Pasti kita semua merasakannya, bahwa memang jihad paling besar ada di dalam diri kita sendiri, ya kan? Memerangi diri sendiri, bagaimana kita melawan setan yang ada di dalam diri kita, ada di dalam ego-ego kita, ada di dalam kepala mau begini, saya ini mau seperti ini ya, lihat orang lebih bagus hidupnya, macam-macam lagi, ada pikiran-pikiran negatif lagi di situ ya, karena memang itulah yang Nabi katakan bahwa ya jihad paling besar adalah memerangi diri sendiri. Apakah Anda merasakannya? Ya, pasti kita rasakan seperti itu ya, memerangi diri sendiri, sehingga itulah mungkin pada saat kita sholat ya, bagaimana kita sujud, bagaimana kita ruku, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menetipkan sifat-sifatnya yang ada di dalam hati kita ya, ada di dalam hati kita, sehingga
pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, ya pada saat ruku tentunya sifat-sifat yang ada di dalam hati kita ini akan sejajar dengan kepala kita. Kemudian pada saat kita sujud, ya bagaimana sifat-sifat yang Allah sudah tanamkan di dalam hati kita itu bisa tunduk ya, turun kepada kepala kita. Karena kita ini sangat egois ya, ada di kepala kita ini sifat ego ya. Jadi memang Nabi mengatakan bahwa bagaimana kita melawan ya. Jihad paling besar adalah memerangi diri sendiri yang itu ada di dalam kepala kita ya. Bagaimana kita melawan setan-setan yang selalu mengganggu kita. Di mana setan-setan itu seperti di live dulunya Ibu mengatakan bahwa di dalam tubuh kita ada 7 tempatnya setan yang ada di dalam tubuh kita. Masya Allah. Sehingga ya itulah kenapa pentingnya wudhu ya, supaya kita selalu mengingat membersihkan tempat-tempat setan-setan itu. Kenapa kita harus makan makanan halal, makanan-makanan yang diridhoi ya, yang bersih apa supaya karena salah satu tempat setan itu ada di dalam aliran darah kita. Supaya setannya tidak ada di dalam aliran darah ya tentunya kita harus makan sesuai dengan ya aturan-aturan yang telah diberlakukan di agamamu, panduanmu ya, seperti itu. Nah, itu quotes yang pertama. Jihad paling besar adalah memerangi diri sendiri, melawan setan dalam dirimu. Itu adalah quotesnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian quotes yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih. Wah, siapa yang tahu ini beliau? Sultan Muhammad Al-Fatih hidup pada tahun 1432 sampai dengan 1481 ya. Siapa yang tahu ini? Pernah dengar nama ini? Sekarang banyak orang yang memberi nama anaknya ya Al-Fatih. Karena dia adalah sang penakluk Konstantinopel. Waduh, hebat betul. Ada panglima perang ya. Dia mengatakan, jangan bilang tidak mungkin kepadaku sebelum kamu mati mencobanya. Nih, seorang panglima. Jadi bagi beliau tidak ada yang tidak mungkin bagi anak buahnya dalam memerangi Konstantinopel. Kamu pasti bisa. Kan jangan bilang tidak mungkin kepadaku sebelum kamu mati mencobanya. Jadi memang jihadnya betul-betul ada jihad di situ. Ya. Jihad dan kepercayaannya bahwa ada Allah yang akan menolongnya. Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, kemudian quotes berikutnya yang disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini sekarang ya lagi marak ya. Ini hidup pada 1138 sampai dengan 1193. Ini adalah siapa beliau ini? Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Anda pernah membaca, beliau adalah sang penakluk Yerusalem dan pembebas Palestina. Ya, sekarang Palestina sedang bergolak. Mudah-mudahan ada Salahuddin Al-Ayyubi berikutnya yang bisa memimpin dan bisa membebaskan Palestina seperti saat ini yang terjadi di Palestina. Beliau mengatakan, aku meminta kekuatan dari Allah dan Allah memberiku kesulitan untuk membuatku semakin kuat. Dan inilah yang mungkin yang terjadi di Palestina saat ini. Penduduk Palestina ini mungkin yang menjadi patokannya. Bahwa ya aku meminta kekuatan dan Allah memberiku kekuatan untuk membuatku semakin kuat. Sehingga itulah yang terjadi di Palestina, karena kalau kita lihat sekarang mereka tidak mau keluar dari Palestina. Mereka akan memperjuangkan bagaimana bisa mereka mendapatkan kemerdekaan. Ya kita hanya berdoa mudah-mudahan ada Salahuddin Al-Ayyubi berikutnya yang bisa membebaskan Palestina. Kemudian quotes berikutnya adalah dari
Imam Al-Ghazali ini yang hidup seorang ulama ya. Dia pada tahun 10.058 sampai dengan 11 dia adalah seorang ulama besar. Dia mengatakan bahwa untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu tidak suka. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, yang pertama yang kamu lakukan adalah sabar dengan apa yang kamu tidak suka saat ini. Ya. Jadi memang kan kalau di Wal Asri adalah ya bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang sabar. Jadi untuk mendapatkan yang kita sukai adalah bersabarlah. Ya, bersabarlah dan kamu suatu saat akan mendapatkannya. Karena harus sabar dengan apa yang kamu tidak sukai. Ya, seperti itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian quotes berikutnya adalah yang disampaikan juga oleh Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Adalah ulama besar juga yang menyampaikan macam-macam. Dalam hadis-hadis kita akan ketemukan bagaimana Imam Syafi'i ini yang hidup pada tahun 767 sampai dengan 820 ya. Dia mengatakan, jika kamu tidak tahan terhadap lelahnya belajar, ya, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Ya. Tapi kalau kita runut kembali, Nabi Muhammad pernah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, saking pentingnya itu belajar. Dan dia mengatakan belajar sampai ke negeri Cina. Berarti dari dulu dia ada itu negeri Cina, ya. Nabi sudah mengatakan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Ya, jadi memang saking pentingnya itu kita belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena dia mengatakan bahwa kalau kita tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Ya, kita akan menjadi orang bodoh. Seperti ya dulu kita akan dijajah begitu lama. 350 tahun kita dijajah ya. Kita dibodoh-bodohi. Ya, seperti itu. Tapi ya sekarang alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih akhirnya kita bisa bebas. Tidak lama lagi 17 Agustus ya kita akan memperingati kemerdekaan kita yang sudah keberapa tahun ini. Yang ke-79 tahun dan kita akan rayakan ya kemerdekaan Indonesia di IKN ya. Ya, ada yang sudah pernah ke IKN ya. Ibu berharap mudah-mudahan Ibu bisa merayakan juga 17 Agustusan di IKN. Mudah-mudahan ada yang sponsori. Bisa 17 Agustusan di IKN. Oke, baik. Kemudian quotes berikutnya adalah dari Ali bin Abi Thalib ya. Ini adalah khalifah keempat ya. Sepupunya Nabi dan sekaligus menantu dari Nabi. Ya, beliau mengatakan, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Ya, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Ya, jadi nggak usahlah kita perlu menjelaskan saya begini, saya begini, nggak perlu ya, karena ya memang kalau kenyataannya kita lihat betul seperti itu, tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, karena dia kalau dia sudah suka ya udah suka aja kan, nggak perlu ini kau ini begini nggak perlu ya, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. ya memang kalau kita pelajari sih orang-orang dulu itu orang-orang begitu hebat, kenapa ya? Tapi banyak juga kok sekarang orang hebat, tapi cobalah lihat apa quotes mereka ya, bagaimana filsafat hidup mereka orang-orang hebat itu. Nanti Ibu mau cari quotes-quotesnya orang Indonesia ya, orang hebat Indonesia ini dulu kita ambil dari agama kita. Kemudian yang terakhir
Utsman, bukan yang terakhir juga ya, Utsman bin Affan ya. Ini hidup pada tahun 579 sampai 656. Ini adalah khalifah ketiga ya, dan juga menjadi sahabat Nabi. Dia mengatakan di antara pendosa yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Oke. Di antara pendosa yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Padahal kadang kita berpikir bahwa yang pendosa itu yang paling ya yang ada di rumah-rumah yang kurang bagus ya, ini melakukan yang ini. Tapi ternyata kalau kita lihat quotes-nya Utsman bin Affan, dia malah mengatakan di antara pendosa yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Ya. Nah, gimana itu? Dengan sekarang masih adanya kesalahan orang lain, kita posting, kita ini ya, ini kita, ya Allah, memang dunia mau kiamat ya. Mudah-mudahan belum ya, supaya kita masih bisa berbuat lebih baik lagi untuk memperbaiki diri kita. Ya Allah, Masya Allah ya, memang sudah mereka bisa jelaskan bahwa ya ini akan terjadi dan itu terjadi saat ini ya. Bagaimana orang berkumpul mencela, mencari salah-salahnya orang, aib-aibnya orang, kemudian diposting. Ya Allah, Masya Allah, jauhkan kami dari hal yang demikian. Bantu kami, lindungi kami agar terjauh dari perbuatan yang kurang baik, yang tidak baik, yang akan menghancurkan negara kami. Kemudian quotes dari Umar bin Khattab ya, ini adalah seorang pemberani, betul-betul pemberani ya. Hidup dari 573 sampai dengan 634. Khalifah kedua dan juga adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ketahuilah bahwa kebahagiaan tidak akan ditemukan selama kita terus mengejar dunia. Oke. Kebahagiaan kita tidak akan temukan selama kita akan mengejar dunia. Jadi apa yang harus dikejar? Akhirat kita, karena disitulah letak kebahagiaannya. Bantu kami ya Allah, supaya kita bisa mengejar, mendapatkan dunia, tapi kami mengejar akhirat kami. Ya. Kebahagiaan tidak akan ditemukan selama kita terus mengejar dunia. Bantu kami Allah, lindungi kami, sehingga apapun yang kami lakukan di dunia ini adalah untuk akhirat kami. Kemudian quotes yang terakhir adalah dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalimat pertama, sahabat Nabi, mertua Nabi. Hidup dari 573 sampai 634. Khalifah pertama, dia mengatakan bahwa memang sulit untuk bersabar, tetapi mensyariatkan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. Ya, memang sulit untuk bersabar, tetapi menyiaratkan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. Ya. Mensyaratkan kesabaran, pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. Jadi memang ya dalam hidup ini memang harus yang katakan berkumpullah dengan orang-orang soleh, orang-orang sabar ya, karena memang apa yang kita lalui itu untuk mendapatkan sesuatu ya Allah janjikan semua dilalui dengan kesabaran. Ini ada berapa ya, 9 quotes ya dari orang-orang hebat, manusia-manusia hebat yang pernah ada di dunia ini. Dan ini sampai saat ini tentunya menjadi panutan-panutan kita. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita bisa berkumpul dengan mereka-mereka ini, sehingga
apa yang kita lakukan di dunia ini terlindungi, dan pada akhirnya kita kembali nanti bisa berkumpul dengan mereka. Doakan ya, doa saya, hamdan kafirun tayyiban mubarakan fi, ya. Aku memujimu, aku hanya meminta yang terbaik menurut ridhomu, yang banyak kasih dan diberkahi olehmu. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf jika banyak kurang ya dalam penyampaian saya. Saya baru belajar live ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa menjadi pelajaran bagi Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di live berikutnya.